Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Malika Putri akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ilmu administrasi publik. Topik yang akan saya bahas adalah administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu dan administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Topik pertama adalah administrasi publik sebelum filsafat. Pemikiran Konfusius sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan adalah pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik. Pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Penjelasan pemikiran Konfusius, The Laws atau masa Yunani kuno, membagi administrasi ke dalam 3 cabang, yaitu pengawas kota, pengawas agora, dan pengawas tempat ibadah, serta menggambarkan tugas dan kewajiban bagaimana menentukan jumlah serta proses seleksi. Yang kedua ada politik, yaitu menambahkan satu jenis pengawasan lagi dengan pengawasan daerah ke dalam. Yang ketiga ada the prince, adalah administrasi sebagai pelayanan publik yang membantu negara. Yang keempat ada the social contract, yaitu bahwa ketika negara semakin besar, maka beban administrasi akan menjadi lebih besar pula dalam mendukung berlangsungnya negara. Yang kelima ada the spirit of laws, yaitu administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional. Dan yang terakhir ada etudes administratif, adalah dikotomi antara administrasi dan politik. Fungsi eksekutif dibagi menjadi 2, yaitu ada fungsi politik, membuat kebijakan atau aturan, dan administrasi yang menjalankan aturan atau kebijakan. Kesimpulan pada topik pertama kita adalah bahwa berdasarkan tulisan kuno, jauh sebelum Wilson, administrasi publik sudah gencar dipersoalkan. Kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu administrasi publik menjadi disiplin. Perkembangan administrasi publik menjadi ilmu disiplin. Menurut Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara. Dan lebih jauh, Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry mengutip pendapat Robert bahwa standar disiplin ilmu mencakup lokus dan fokus. Lokus adalah letak atau kelembagaan dari administrasi berada, sedangkan fokus adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi. Robert Glimbiewski menyatakan paradigma administrasi negara akan dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah lokus dan fokus tersebut. Paradigma dalam administrasi publik. Paradigma 1 ada dikotomi politik administrasi yang terjadi pada tahun 1900 sampai 1926. Frank J. Goodnow dan Leonard Dwight dalam bukunya Politics dan Administrasi menyatakan 2 fungsi pokok pemerintah yang berbeda. 1. Fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara, dan yang kedua adalah fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokusnya. Menurut Goodnow, lokusnya berpusat pada government bureaucracy atau birokrasi pemerintahan. Sedangkan fokusnya yaitu metode atau kajian apa yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas. Yang kedua, ada paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai 1937. Diawali dengan terbitnya Principle of Public Administration, karya W.F. Willoughby. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dalam bidang-bidang lain, seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi fokus kajian administrasi publik. Sedangkan lokus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut di mana dalam kenyataan bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan
lingkungan, misi, atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan. Dengan demikian, administrasi bisa hidup dimanapun asalkan prinsip-prinsip tersebut dipatuhi. Selanjutnya ada paradigma ketiga, yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik. Terjadi pada tahun 1950 sampai 1970. Menurut Herbert Simon, the Covert Administration, prinsip manajemen ilmiah Postcard tidak menjelaskan makna publik dari public administration. Menurut Simon, bahwa Postcard tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh administrasi publik, terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan dikotomi administrasi dan publik. Kemudian muncullah pendapat Mark Steinmark, yaitu Element of Public Administration, yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistis dan tidak mungkin. Yang keempat, ada paradigma keempat, yaitu administrasi sebagai administrasi. Tahun 1956 sampai 1970. Istilah administrasi change digunakan dalam paradigma keempat ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan. Sebagai suatu paradigma pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus, tetapi tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi. Pengembangan paradigma keempat ini bukan tanpa hambatan. Banyak persoalan yang harus dijawab, seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara, yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang publik dalam administrasi tersebut, dan banyak persoalan lainnya. Yang terakhir ada paradigma kelima, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara tahun 1970 hingga sekarang. Administrasi negara lebih fokus pada ranah-ranah ilmu kebijaksanaan. Dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan lokusnya. Fokus adalah teori-teori organisasi, public policy, dan teknik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju. Sedangkan lokusnya ialah pada birokrasi, pemerintahan, dan persoalan-persoalan masyarakat. Kesimpulan kali ini adalah administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, dan tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan.